Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Suri, NIM 206190025, kelas 5B Tadris Fisika. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai energi ikat inti dan energi separasi. Nah, dapat saya simpulkan terlebih dahulu, energi ikat inti ini merupakan energi yang mengikat suatu inti atom, sedangkan energi separasi merupakan energi yang digunakan untuk melepaskan suatu atom. Nah, kita masuk pembahasan pertama mengenai energi ikat inti. Di sini jika MP massa proton, Mn massa neutron, dan M massa inti, maka terdapat selisih massa delta antara jumlah massa nukleon, penyusun inti, dan massa inti. Nah, jadi di sini delta ini merupakan selisih massa sama dengan ZMP, yaitu merupakan massa proton ditambah dengan massa neutron dikurang dengan massa inti. Nah, di sini tidak ada massa yang hilang, melainkan hanya ada perubahan massa menjadi energi, yaitu sesuai dengan kesetaraan energi-energi dari Einstein, yaitu merupakan E sama dengan mc kuadrat. Nah, di dalam hal ini, delta berubah menjadi energi yang dilepaskan ketika Z proton dan N neutron diikat menjadi satu inti. Energi ini disebut dengan energi ikat inti B. Nah, kita lihat di sini ada B sama dengan delta C kuadrat, sama dengan ZMP ditambah NMN dikurang MC kuadrat. Nah, penjelasan ini dapat dari ZMP yang ada di dalam kurung ini merupakan nilai dari delta itu sendiri. Nah, untuk yang C ini merupakan dari sini ya, yang C kuadrat turun ke sini. Tuh, dengan catatan biasanya C itu dinyatakan dengan angka 1, sehingga tidak muncul dalam rumus tersebut juga rumus-rumus lain dalam fisika nuklir. Juga massa dan energi biasa dinyatakan dalam satuan MeV. Nah, di sini C-nya ini kita nyatakan dengan angka 1, maka didapatlah di sini tidak ada lambang C lagi, karena C itu 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini juga C kuadrat, yaitu 1 kuadrat itu sama dengan 1, maka tidak usah repot-repot ditulis di rumus yang di sini. Kita lanjut. Dapat juga selisih massa atau delta. Ini berarti juga energi ikat inti B dihitung bukan berdasarkan massa inti, melainkan massa atom. Dan atom ini terdiri atas proton, neutron, dan elektron yang massanya itu disebut dengan mc. Nah, kita lihat di sini ada delta. Delta sama dengan ZMP tambah mc sama dengan ditambah NMN dikurang M atom. Nah, ini sama dengan rumus yang di sini tadi ya. Nah, cuma dia agak berbeda sedikit. Dan didapatkan ZMH. ZMH ini merupakan MP ditambah MC menghasilkan ZMH, di mana MH ini merupakan massa atom hidrogen. Setelah itu rumus-rumus yang lainnya diturunkan saja. Nah, pada perhitungan di atas, energi ikat elektronnya dalam atom diabaikan karena relatif sangat kecil atau orde eV dibandingkan dengan energi ikat inti, yaitu orde MeV. Setelah itu kita lanjut membahas mengenai fraksi ikat inti. Apa itu fraksi ikat inti? Nah, jadi fraksi ikat inti ini yaitu energi ikat rata-rata per nukleon BAV. Itu F sama dengan BAV sama dengan B per A. Nah, untuk inti-inti stabil diperoleh F sebagai berikut. Bisa kita lihat ini ada diagram. Di sini ada F. Nilai F yang relatif konstan itu menunjukkan saturasi atau kejenuhan. Kejenuhan energi ikat per nukleon dalam inti, bahwa setelah sejumlah nukleon terkumpul, energi ikat itu mencapai batasnya. Gitu. Kita lanjut. Bisa dilihat gambar di sini. Jika A semakin besar,
jumlah proton semakin banyak, maka gaya tolak nolak kolom antar proton makin kuat, sehingga mengurangi ikatan dan energi ikat pernukleon berkurang. Nah, untuk A kecil, energi ikat pernukleon mengecil dikarenakan efek permukaan, yaitu terdapat relatif banyak nukleon di permukaan inti, yang tentu saja kurang terikat dibandingkan nukleon-nukleon yang berada di dalam inti, sehingga energi ikat rata-rata pernukleon itu berkurang. Nah, di sini lingkaran hitam ini kita sebut dengan suatu efek permukaan. Nah, yang bola-bola biru dan hijau ini merupakan suatu atom. Nah, dia menyebutkan bahwa jika semakin besar permukaannya, maka atom-atom yang di dalamnya itu juga semakin besar. Sedangkan jika garis hitam ini mengecil, maka atom-atom yang di dalamnya juga semakin menipis. Nah, jika dia semakin mengecil, adapun atom-atom di dalamnya ini seperti yang saya tunjuk ini, hijau dan biru, itu semakin berkurang energinya. Begitu. Nah, kita lanjut ke energi separasi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, energi separasi ini merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan partikel A dari inti X dan meninggalkan inti tersisa Y. Nah, di sini ada suatu gambaran bola berwarna biru. SA ini merupakan energi separasi partikel A. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa energi ini merupakan energi untuk memisahkan partikel A dari inti X. Nah, didapatkan A di sini merupakan energi yang untuk memisahkan tadi, dengan di sini ada bola berwarna hijau yaitu Y. Z dikurang ZA, N dikurang NA. Nah, maksudnya di sini adalah yang merah ini merupakan suatu yang digunakan untuk memisahkan ini tadi. Nah, jadi dia kalau misalkan digabung antara A dengan Y itu bisa menghasilkan X yang di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, SA itu sama dengan MA ditambah MX dikurang, maksud saya di sini SA ini merupakan penjumlahan dari MA di sini ditambah MY itu dikurang MX, maka didapatlah di sana SA. Nah, begitu. Atau juga bisa kita artikan dengan BX dikurang BA ditambah BY. Nah, itu sama saja ya. Hanya saja beda di penulisannya saja. Nah, SA ini dapat bernilai negatif, yang berarti inti X tidak stabil dan secara spontan menyeluruh menjadi inti Y sambil memancarkan partikel A. Contohnya saja itu seperti SA pada beberapa inti berat atau inti dengan A besar yang stabil, yang menyeluruh sambil memancarkan sinar partikel A. Begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada radius inti. Nah, ini merupakan inti atom misalnya, dan radius ini merupakan jari-jari. Nah, jadi inti ini dianggap menyerupai bola seperti yang saya bilang tadi, yang mempunyai radius. Radius itu merupakan jari-jari di sini. Nah, radius inti ini merupakan R sama dengan ROA 1/3, atau bisa dicari di sini RO sama dengan 1/1,5 dikali 10 pangkat minus 15 M, atau sama dengan 1,5 FM. Kita lanjut. Nah, di sini ada kerapatan inti yang bermula dari Rho sama dengan M per V. Nah, di sini ada rumus-rumus. Setelah itu kita lanjut di sini. Di sini telah merupakan penjelasan dari aplikasinya. Nah, seperti misalnya Rho sama dengan M per V, di mana V itu sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3, di mana M di sini sama dengan A. Nah, gitu. Didapatkanlah A, yaitu M di sini kita tulis dengan A per 4/3 Pi R pangkat 3, di mana R ini merupakan RO